Kuliah perdana mahasiswa baru MNC University bertajuk Cultivating an Entrepreneurial Spirit in the Next Generation dimulai. Digelar di iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kuliah perdana ini dihadiri Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudipyo dan juga staf khusus kepresidenan Angki Yudhistia. Keduanya memberikan motivasi untuk para mahasiswa baru serta menyampaikan pentingnya penguasaan hard skill dan soft skills bagi generasi muda. Jadi tergantung generasi muda ke depan itu produktif seperti itu. Kalau generasi muda ke depan itu produktif itu entrepreneur. Jadi profesional tapi yang bisa contribute banyak. Semua kembali lagi ke sinergi kita semua, bahwa pemerintah itu nggak bisa sendiri. Kita perlu kelompok-kelompok seperti perguruan tinggi, swasta, dan lain sebagainya, mahasiswa, ini untuk mewujudkan Indonesia itu yang inklusivitas, dimulai dari perguruan tinggi. MNC University akan menyiapkan para mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk berdaya saing global. Keahlian dan kemampuan mahasiswa ditingkatkan dengan berbagai program perkuliahan. Ya tentunya don't give up, karena memang kedepannya kita semua tahu akan ada bonus demografi di mana ini bisa menjadi suatu opportunity ataupun suatu threat di mana mahasiswa-mahasiswi ini kedepannya akan bekerja di field yang mungkin kita tidak miliki sekarang ini. Mahasiswa akan belajar bagaimana hidup berorganisasi, bagaimana juga membentuk teamwork skills, communication skills, leadership skills, dan sampai puncaknya kita berharap entrepreneur skill juga akan terbentuk. MNC University telah melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi mancanegara seperti Macquarie University Australia, Nottingham University dari United Kingdom, dan Unitar International University dari Malaysia. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, massa menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas menuntut pemerintah menghentikan pembangunan Rempang Eco City. Sementara itu, pertemuan warga Rempang dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyisakan kekecewaan. Massa yang tergabung dari sejumlah ormas dan buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas. Para pendemo menuntut pemerintah menghentikan pembangunan Rempang Eco City dan menghapusnya dari proyek strategis nasional yang dianggap mencoreng kelestarian adat dan budaya kampung setempat. Massa yang berkumpul sejak pagi pun berorasi dan membawa beragam spanduk penolakan terhadap Rempang Eco City. Dalam orasinya, massa menyayangkan tindakan kekerasan dan arogansi aparat yang menimbulkan sejumlah bentrokan beberapa waktu lalu. Sementara itu, warga Rempang terutama kaum ibu marah dan kecewa saat Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia tidak memenuhi keinginan warga untuk berdialog. Bahlil yang terburu-buru meninggalkan rumah tokoh adat Melayu di Pantai Melayu Pulau Rempang beralasan harus kembali ke Jakarta. Kemarahan warga tak terbendung karena kehadiran Bahlil di Pulau Rempang dianggap tidak memberikan solusi. Bahlil menyampaikan pemerintah akan tetap memenuhi hak-hak warga di 16 titik kampung tua sesuai aturan dan kesepakatan. Sementara tokoh adat Melayu menyebut warga Melayu Rempang berharap bisa hidup berdampingan dengan pembangunan. Sesuai aturan, seharusnya warga kampung tua di Rempang sudah mendapatkan dokumen kepemilikan lahan karena sejak tahun 1834 sudah menghuni Pulau Rempang. Minta kita bersama-sama bisa mencerna itu, kemudian berpikir dengan kepala dingin. Bukan kita orang pendatang yang berapa bulan, saya tulis di buku bersurat ke Presiden dan Kementerian dari 1834. Rasa saya paling muda Pantai Melayu inilah, lebih kurang di atas 60 tahun ya. Yang lain 1 abad, 1,5 abad, bahkan melebihi 2 abad. Sebelumnya pemerintah dalam hal ini BP Batam akan merelokasi Pulau Galang dan Rempang guna pembangunan kawasan wisata dan pembangunan pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Pemilik lahan yakni PT MEG mendapat alokasi lahan di Pulau Rempang dan Galang seluas 17.000 hektar. Sementara di Pulau Galang sendiri saat ini terdapat 16 titik kampung tua yang dihuni lebih dari 1.000 warga.
Dari Jakarta dan Batam, Kepulauan Riau, tim liputan iNews melaporkan. Kepolisian Polresta Padang menetapkan MH 13 tahun sebagai tersangka kasus tewasnya bocah yang tertimpa dinding beton di halaman masjid. Pelaku pengendara motor dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian. Kasus tewasnya bocah akibat tertimpa dinding beton di halaman masjid memasuki babak baru. Setelah melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi di TKP, pihak kepolisian Polresta Padang akhirnya menetapkan MH 13 tahun sebagai tersangka. Tersangka kini telah diamankan di unit Laka Lantas Polresta Padang. Polisi juga turut mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor jenis Mio milik pelaku di unit Laka Lantas Polresta Padang. Tersangka yang juga masih berusia di bawah umur akan diproses secara hukum dengan peradilan khusus. Tersangka dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian berkendara yang menghilangkan nyawa seseorang. Dan pelaku ini adalah anak ya, berinisial MH, umurnya 13 tahun. Nah, rekan-rekan, untuk masalah anak ini ada peradilan tersendiri dia, namanya peradilan anak yang diatur di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Dalam undang-undang ini aturannya jelas mengatakan bahwa anak yang dapat kita pidana itu adalah anak yang di atas umur 12 tahun, yang dapat diberikan sanksi tindakan seperti tahanan, itu adalah anak yang di atas 14 tahun. Sehingga dalam perlakuannya tentunya kita melakukan peradilan. Sementara ini dugaan pasal yang kita sangkakan kepada MH ini adalah pasal 359 KUHP, di mana lalainya mengakibat orang lain meninggal. Peristiwa tragis tewasnya bocah tersebut terekam CCTV Masjid Raya Lubuk Binturun, Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Dalam video, bocah kelas 2 SD di Padang, Sumatera Barat tersebut tertimpa tembok parkiran masjid yang roboh hingga meninggal dunia. Tembok roboh usai dihantam sepeda motor siswa SMP yang hilang kendali saat bercanda dengan temannya. Sejumlah jamaah masjid dan warga pun mengevakuasi korban dan membawanya ke Rumah Sakit Muhammad Jamil Padang. Namun nyawa sang bocah tak berhasil diselamatkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Medan menyelidiki video viral pengasuh panti asuhan yang memberikan makan bubur kepada bayi berusia 2 bulan. Aksi live TikTok pengasuh panti juga mendapat kecaman dari netizen dan disebut sebagai tindakan eksploitasi anak. Inilah video live TikTok yang dilakukan oleh seorang pengasuh panti asuhan di Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya di Medan, Sumatera Utara. Dalam video live tersebut, pengasuh panti memberikan makan bubur kepada bayi berusia 2 bulan. Hal ini sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal bagi pencernaan sang bayi. Netizen juga mengecam aksi live TikTok pengasuh panti asuhan tersebut yang dinilai sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak. Dikarenakan di dalam siaran live TikTok, pengasuh mengharapkan gift atau hadiah dari penonton. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan mengatakan Pemkot Medan sedang melakukan penyelidikan. Tentunya masih kita lihat dulu, ini apakah ada unsur kesengajaan atau memang ketidaktahuan. Tentunya kalau ketidaktahuan, tentunya kami melalui dinas DP3 PM ini akan coba masuk ke panti asuhan khususnya yang banyak menampung anak-anak yang masih berumur bayi, balita, bagaimana konsumsi nutrisi, konsumsi makan yang diperbolehkan dari umurnya masing-masing. Sementara itu, Dinas Sosial Kota Medan sudah mengevakuasi anak-anak panti tersebut dan memindahkannya ke panti sosial milik pemerintah Kota Medan. Nantinya kebutuhan harian, nutrisi, dan gizi anak-anak panti ini akan ditanggung pemerintah Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah kecamatan dan desa di Majalengka, Jawa Barat mengalami krisis air bersih sejak 2 bulan terakhir. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, bantuan air bersih yang diberikan ke warga dikomplain karena airnya masih keruh dan berbau.
Sejumlah kecamatan dan desa di Majalengka, Jawa Barat yang alami krisis air bersih terus bertambah. Kekeringan dan krisis air bersih telah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Kebutuhan air bersih untuk warga kini mengandalkan bantuan Pemkab Majalengka. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pihak BPBD Majalengka telah mendistribusikan 350.000 liter yang disebar ke wilayah kekeringan. Saat ini ada 7 kecamatan dari 19 kecamatan rawan air bersih dampak kekeringan. Sampai dengan pertengahan September ini, sekitar 7 kecamatan dan 12 desa di wilayah Kabupaten Majalengka mengalami kekeringan yang cukup ekstrim ya. Ini kekeringan 2023 ini paling besar selama 5 tahun sekarang. Sementara itu, krisis air bersih terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Warga rela bolak-balik membawa galon demi mendapatkan air bantuan dari Perumda. Namun kondisi air distribusi bantuan dari Perumda Tirta Patriot ini dikeluhkan oleh sejumlah warga lantaran masih keruh dan berbau. Warga pun hanya bisa memanfaatkan untuk mencuci piring dan pakaian. Sedangkan untuk mandi, warga terpaksa membeli air galon. Dirut Perumda Tirta Patriot menjelaskan saat ini air baku PAM memang mengalami pencemaran yang sulit diolah jika dibandingkan pencemaran sebelumnya. Namun meskipun kualitasnya buruk, dirinya memastikan telah memenuhi standar. Setiap masuknya limbah karakternya berbeda-beda. Jadi memang limbah yang sebelum ini itu dia lebih cair. Sehingga kemudian memang di dalam skema produksi kita, ketika kita dibantu 3 kubik dari sini, yang terakhir itu 1 kubik dari Nowo kita masih bisa ngolah. Tapi ternyata limbah yang sekarang ini nggak bisa. Tapi kami pastikan bahwa setiap produksi yang atau kita olah itu kita sudah melalui lab yang memang itu memenuhi standar. Krisis air bersih di wilayah Bekasi dialami para pelanggan Perumda Tirta Patriot sejak 1 pekan terakhir. Kualitas air menjadi buruk lantaran air baku Perumda dari Kali Bekasi mengalami pencemaran dari limbah industri. Warga berharap Pemkot Bekasi bisa menangkap pelaku pencemaran limbah industri di aliran Kali Bekasi dan memberikan tindakan tegas. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Zohandi, dan dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, musim kemarau mengakibatkan harga beras semakin melambung di seluruh pasar di Jombang, Jawa Timur. Kelangkaan pasokan beras membuat para pedagang dan konsumen mengeluh. Melambungnya harga beras terjadi di seluruh pasar tradisional di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Seperti di Pasar Belimbing, Kecamatan Gudo misalnya. Harga beras kualitas medium yang dulunya hanya Rp10.000 sampai Rp10.500 per kilogram, kini meroket menjadi Rp13.000 per kilogram. Kenaikan harga beras tersebut menurut pedagang terjadi secara bertahap sejak 1 bulan lalu. Hal tersebut terjadi lantaran para penyedia kesulitan mendapatkan beras karena tidak ada petani yang panen. Akibatnya stok beras saat ini menipis. Ya naik dari sebelumnya berapa menjadi berapa? Sebelumnya ya 10, 10,5, 11, sekarang jadi 13. Sudah ya, berapa lama Pak? Ya ada 1 bulan ini. Apa sih Pak penyebab kenaikan ini Pak? Wah itu ya kayaknya sih nggak ada barang. Lagi naik Mas. Yang biasanya 10, 11, sekarang jadi 13.000, 13.500. Terus gimana nyiasatinya Pak? Biasanya kalau buat makan sendiri ya cari yang lebih agak murah. Masyarakat berharap pemerintah segera menurunkan harga beras seperti sebelumnya agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Tingginya harga beras di pasaran membuat ratusan warga di Purwakarta, Jawa Barat rela mengantri panjang demi mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Antrean warga di kantor pos nyaris hingga ke jalan raya. Antrean panjang warga terus memadati kantor pos utama Purwakarta, Jawa Barat.
Warga rela datang sejak pagi untuk mendapatkan bantuan beras, program bantuan pangan 10 kg dari pemerintah. Antusiasme warga untuk mengantre lantaran harga beras di pasaran masih tinggi. Warga penerima bantuan merupakan mereka yang tercatat sebagai penerima dari data terpadu kesejahteraan sosial. Sangat berterima kasih. Senang ya? Ya, senang. Senang banget. Emang persyaratannya apa aja Bu yang dibawa? Kakak. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak kantor pos utama membagi beras bantuan dengan disebar serentak di setiap desa di Kabupaten Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan.